Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash, gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan yang masih sakit saya doakan untuk bisa segera pulih kembali dari sakitnya dan bisa kembali melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana seperti hari-hari sebelumnya ketika sehat. Badminton lovers, di video sebelumnya saya sudah mereview sejarah masuknya bulu tangkis ke ajang Olimpiade, dimulai dari penjajakan di pertengahan 60, kemudian menjadi cabang demonstrasi olahraga di Olimpiade Munich tahun 72, kemudian disetujui sebagai cabang Olimpiade di tahun 85, kemudian 88 ada sebagai cabang eksibisi di Olimpiade Seoul, dan akhirnya di 1992 badminton atau bulu tangkis dipertandingkan secara resmi memperebutkan medali untuk pertama kalinya di Olimpiade. Jadi setelah 20 tahun sejak Olimpiade Munich tahun 72 di Jerman, ketika itu masih Jerman Barat tentu saja, dan di Barcelona, di kota Barcelona, kota yang sangat indah di Spanyol, akhirnya badminton dipertandingkan secara resmi dan memperebutkan medali, diperhitungkan sebagai negara pengumpul medali. Dan tentu saja ini disambut gembira oleh fans badminton dunia, termasuk di Indonesia. Apalagi Indonesia sangat berjaya atau mendominasi bersama Cina, bersama tim-tim atau negara lain seperti Korea, Denmark, juga Jepang di ajang bulu tangkis elit dunia. Dan ini kesempatan untuk menjadikan Indonesia untuk kali pertama merebut medali emas di ajang Olimpiade, karena sejak keikutsertaan Indonesia di ajang Olimpiade sebelum 92 kita hanya mampu meraih medali perak di Olimpiade Seoul ketika para trio pemanah putri kita merebut medali perak, yakni Lilis Handayani, kemudian Kusuma Wardani, dan Nur Fitriana Saiman. Nah, di 92 inilah kesempatan Indonesia bisa merebut medali emas dari cabang bulu tangkis. Maka sebelum 92 sudah disiapkan oleh PBSI tim atau satgas khusus kalau bahasa sekarangnya untuk persiapan ke Olimpiade. Nah, situ sudah mulai dipantau pemain-pemain mana yang akan diproyeksikan untuk tampil di Olimpiade sesuai dengan poin-poin yang mereka peroleh dalam turnamen-turnamen yang mereka ikuti di ajang IBF. Nah, akhirnya pada tanggal 28 Juli untuk kali pertama badminton resmi dipertandingkan di Favela de la Marbella di kota Barcelona, dan Fu Kokyong dari Malaysia adalah pemain pertama yang memukul shuttlecock di ajang Olimpiade, karena dia yang melakukan servis pertama ketika pertandingan tunggal putra pukul 10 pagi waktu Barcelona di Favela de la Marbella. Nah, Indonesia sendiri menurunkan pemain-pemain tunggal putri. Ada Susi Susanti yang saat itu menjadi pemain nomor 1 dunia, kemudian juga ada Sarwenda Kusuma Wardani, dan di tunggal putra kita juga ada Alan Budi Kusuma, ada Ardi BW, dan ada Hermawan Susanto. Kemudian di ganda putra ada pasangan Ricky Reksi, pada saat itu masih belia, kemudian masih ada juga ada Edi Hartono dengan Rudi Gunawan maksud saya. Kemudian di ganda putri ada Lidi Tampi Finarsi, dan juga masih ada Rosiana Tendian dan Erma Sulistianingsih maksud saya. Dan di ganda campuran pada 92 badminton belum mempertandingkan atau belum memperebutkan medali di nomor ganda campuran.
persaingan di dalam negeri cukup keras di tunggal putra. Sebelum tampil di Olimpiade, ada 6 pemain Indonesia yang berkesempatan untuk bisa tampil sebetulnya. Namun hingga akhir-akhir menjelang poin ditutup, poin perolehan Olimpiade ditutup, 2 pemain Alan dan Ardi sudah bisa dipastikan lolos untuk Olimpiade. Ada 4 pemain lagi yang masih bersaing mereka untuk bisa masuk, meloloskan satu lagi Indonesia, karena pada saat itu masih boleh satu negara diwakili oleh 3 pemain apabila berada di posisi 16 besar dunia. Ada Bambang Suprianto, ada Joko Suprianto, ada Hermawan Susanto, kemudian dari keempat pemain ada satu lagi Fung Permadi. Dari keempat pemain tersebut, ya mereka saling berkejaran untuk mengumpulkan poin. Dan pada saat itu sebetulnya Joko masih berada di posisi yang ketiga setelah Alan dan Ardi. Namun terus menguntit 3 pemain dan akhirnya di akhir penghitungan untuk poin Olimpiade, Hermawan masuk di peringkat 7 dunia. Sementara Joko berada di peringkat 8 dunia IBF pada saat itu. Dan akhirnya tentu saja yang lolos adalah Hermawan Susanto pada saat itu. Dan memang ini adalah tahun yang baik buat kontingen Indonesia. Di 92 itulah Indonesia untuk kali pertama merebut medali emas, dan untuk pertama kalinya sang saka merah putih berkibar di ajang Olimpiade dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Tentu saja dari cabang badminton, dari cabang bulu tangkis. Indonesia berhasil mengawinkan 2 gelar tunggal putra dan tunggal putri dari 2 pasangan Olimpiade yang di kemudian hari akhirnya mereka juga menikah dan berkeluarga sampai saat ini. Tiada lain dan tiada bukan adalah Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Susi Susanti merebut medali emas dan dia adalah orang Indonesia pertama yang mempersembahkan medali emas buat Indonesia di ajang Olimpiade. Kemudian 2 jam kemudian Alan Budi Kusuma di tempat yang sama dia juga mempersembahkan medali emas untuk nomor tunggal putra. Di tunggal putri tadi Susi di final mengalahkan saingan atau rival beratnya Bang Soyun. Setelah kalah di game pertama 5-11, Susi bisa menang di game kedua 11-5 dan maksud saya rubber set di game ketiga dia menang telak 11-3. Kemudian Alan merebut medali emas setelah mengandaskan rekan senegaranya yang saat itu sebetulnya diunggulkan untuk bisa merebut medali emas, Ardi B. Wiranata. Nah, selain 2 medali emas, Indonesia juga mempersembahkan 1 perak dari ajang, 1 perak lagi selain Ardi dari ajang badminton, ya ini dari pasangan Rudi Gunawan dan Edi Hartono. Mereka di final kalah dari pasangan Korea Pak Jugbong Kim Mun So. Dan satu lagi kita juga mendapat medali perunggu dari Hermawan Susanto. Hermawan Susanto mampu melaju ke semifinal setelah mengalahkan pemain yang saat itu nomor 1 dunia dan sangat diunggulkan merebut medali emas pertama dari ajang Olimpiade di cabang bulu tangkis, yaitu Zhao Jianhua. Beruntung dan Zhao Jianhua bisa dikalahkan oleh Hermawan Susanto di babak perempat final, sehingga 3 pemain Indonesia akhirnya semuanya lolos di babak semifinal, dan 2 mendapat medali emas dan medali perak, kemudian yang ketiga mendapat medali perunggu. Itu adalah hasil yang memuaskan dan sangat luar biasa bagi kontingen Indonesia, di mana selama Olimpiade kita ikuti sejak 1952, baru kali inilah Indonesia bisa merebut medali emas. Dan kita patut syukuri dan juga kita berterima kasih sekali kepada para pahlawan bulu tangkis Indonesia pada saat itu, baik kepada perebut medali emas Alan dan Susi, kemudian peraih medali perak pasangan Rudi Gunawan dan Edi Hartono, kemudian juga kepada Hermawan Susanto, terutama Hermawan Susanto yang mampu
menaklukkan Zhou Jianhua dari Cina. Luar biasa menurut saya. Salut buat pemain-pemain tersebut semuanya, dan juga mudah-mudahan Indonesia terus bisa menggapai medali emas di ajang Olimpiade selanjutnya. Baiklah, badminton lovers, itu saja review kami mengenai pelaksanaan Olimpiade Barcelona, di mana menjadi ajang yang menggembirakan bagi kontingen Indonesia, di mana kita mampu merebut 2 medali emas, dan juga di situlah Indonesia Raya berkumandang 2 kali untuk kali pertama di ajang Olimpiade. Jangan lupa kita doakan pemain-pemain kita yang akan tampil di Olimpiade Paris juga akan merebut medali emas. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam badminton.